Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengikat hati orang-orang beriman dalam ikatan ukhuwah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang mengajarkan kita apa arti persaudaraan tanpa memandang suku, ras ataupun bangsa. Yang kami hormati dewan juri, para hadirin sekalian, dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari tim Syahril Quran NPP C11, perwakilan dari Madrasah Alia Gopi. Saya Zio Al-Qausar dan beserta teman-teman saya ingin membawakan tema Syahril Quran yang bertema Merajut Ukhuwah Menggapai Berkah. Hadirin yang dirahmati Allah, ukhuwah Islamiyah adalah tali yang mengikat hati kaum muslimin agar saling mencintai, saling membantu, dan saling mendoakan. Ukhuwah adalah sumber kekuatan, dan kekuatan itu mengundang keberkahan. Jika orang jauh dari ukhuwah, maka keberkahan pun ikut jauh. Para ulama berkata, keberkahan adalah kebaikan yang awet dan berkembang. Jadi, jangan salah kaprah menggunakan istilah berkah. Contohnya, menang main judi disebut berkah. Tetapi, judi adalah salah satu tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menjaga persaudaraan dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh teman saya berikut ini. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat ini dengan sangat ramahnya Al-Quran menggandeng kata mukmin dan ikhwah. Yang pertama dan yang paling jelas yaitu tauhidullah, sementara yang kedua berkaitan dengan sikap tauhidul ummah. Sebuah dua perpaduan sikap yang pada gilirannya membentuk suatu individu utuh yang menjadi bahan dasar pembentukan bangunan Islam. Menurut Imam Ibnu Tafsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat di atas bahwa orang beriman itu adalah saudara dalam agama. Karena dua ajaran agama inilah, ajaran agama Islam melakukan apapun yang motivasinya didasarkan oleh penundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikategorikan sebagai ibadah. Ibadah sendiri mencakup seluruh aktivitas manusia, baik langsung berkaitan dengan tendensi ketuhanan ataupun hanya dalam konteks kehidupan sosial. Dalam ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan iman lebih kuat dari persaudaraan darah. Jika terjadi perselisihan, kita harus mendamaikan, bukan untuk memperuncing perbedaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor sehingga mereka rela berbagi harta dan rumah demi saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat dan berkah bagi orang-orang yang menjaga persaudaraan. Ukhuwah yang baik akan mendatangkan ketenangan dan keharmonisan dalam hidup. Ukhuwah yang kokoh dapat mendatangkan kebahagiaan. Jadi, kita harus menjalin hubungan baik antar sesama muslim agar umat Islam dapat ridha Allah dan hidup dalam kedamaian. Ukhuwah dapat mendatangkan kekuatan dan keberkahan. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang akan dibacakan oleh teman saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Quran surah Al-Imran ayat 103. Ukhuwah bukan sekedar silaturahmi. Persatuan ini mendatangkan kekuatan karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bersatu di jalannya. Ukhuwah dapat mempererat tali silaturahmi sehingga menimbulkan rasa harmonis dan saling peduli. Ukhuwah yang kuat dapat menjadi benteng dari permusuhan dan perpecahan yang biasanya dipicu oleh setan untuk memecah belah umat manusia. Karena ukhuwah sangatlah penting, Allah memperingati jika ukhuwah terputus dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang akan dibacakan oleh teman saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yang janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Perpecahan adalah awal dari kehancuran. Jika ukhuwah terputus, maka rahmat Allah menjauh, kekuatan hilang, dan keberkahan pun sirna. Para ulama menekankan bahwa ukhuwah bukan sekedar kekerabatan, tetapi persatuan dalam iman dan takwa. Hal ini tertulis dalam hadis Nabi yang akan dibacakan oleh teman saya berikut ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa ukhuwah adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus menumbuhkan rasa peduli dan doakan saudara kita tanpa pamrih. Ukhuwah yang kuat dapat menjadi penangkal fitnah yang menyesatkan dan memecah belah umat. Dengan memperkuat
persaudaraan kita dan saling mengingatkan. Dengan itu, umat Islam dapat terhindar dari fitnah yang menyesatkan. Merajut ukhuwah bukan sekedar slogan, tetapi kewajiban yang mendatangkan keberkahan. Mari kita jaga persaudaraan ini, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memaafkan. Ukhuwah yang kuat akan membawa kita kepada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato singkat dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tempatnya salah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.